Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Pada video kali ini akan membahas 3 saham second liner yang dapat dipertimbangkan untuk ditabung pada tahun 2022. Selanjutnya, video ini adalah episode 2 nabung saham tahun 2022 dan untuk link episode 1 ada di deskripsi video ini. Sebelumnya ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Adapun kriteria pada pilihan saham kali ini, pertama memiliki model bisnis yang dapat bertahan 1 hingga 5 tahun kemudian, rutin membagikan dividen dan capital gain yang tidak cenderung turun selama 3 tahun terakhir. Yang pertama ada perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emiten ERA. Sektornya sendiri adalah consumer cyclical dengan segmen usaha retail mobile, telkom bisnis, kecantikan dan kesehatan. Kepemilikan saham mayoritas dari ERA adalah PT Era Link Internasional sebesar 54,5%, masyarakat 45,1% dan saham Trisuri sebesar 0,32%. Alasan pertama ERA masuk pada list episode 2 ini karena memiliki harga saham yang terbilang murah. Hingga video ini dibuat, ERA berada pada kisaran 615 hingga 630 rupiah. Di sisi lain, ERA tercatat rutin membagikan dividen dengan nominal yang terus meningkat. Hal ini memperlihatkan keberpihakan ERA terhadap masyarakat dalam membagikan keuntungan. ERA juga tidak memiliki hutang jangka panjang, yang berarti emiten ini tidak memiliki hutang dengan pihak eksternal. Selain tidak memiliki hutang, free cash flow dari ERA terbilang sangat tinggi, yaitu 2,5 triliun. Hal ini membuat PT Era Jaya sangat leluasa untuk melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis. Adapun return on equity terbilang cukup baik dengan persentase di atas 10%. Adapun market bisnis dari ERA berada di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di sisi lain, Era Jaya memiliki segmen usaha yang terus meningkat. Tercatat ERA memiliki perusahaan afiliasi sebanyak 14, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari bisnis utama, telekomunikasi device, hingga masuk usaha kecantikan dan kesehatan. Selanjutnya, ERA memiliki net profit margin atau NPM yang cukup konsisten naik, dengan net profit margin yang meningkat membuktikan ERA mampu membaik dalam melakukan strategi penjualan. Melihat perkembangan usaha dari PT Era Jaya Swasembada dan harga saham yang terbilang masih murah menjadikan emiten ERA masuk dalam kategori saham berkembang. Yang kedua ada perusahaan PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk dengan kode MFMI, di mana Multifilling memiliki sektor industrial dengan segmen business service seperti manajemen data atau pengamanan data. Kepemilikan saham sendiri masih didominasi oleh Iron Mountain Hong Kong Ltd sebesar 92,46% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 7,54%. Adapun alasan emiten ini masuk pada list kali ini, pertama harga saham yang masih murah, terlebih saham ini masih berada papan pengembangan. Hal ini membuat perusahaan ini memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang. Kedua, PT Multifilling Mitra Indonesia terbilang rutin membagikan dividen. Tercatat emiten ini membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun dengan dividen yield sebesar 7,45%. Selanjutnya, tercatat MFMI tidak memiliki hutang. Di sisi lain, PT Multifilling Mitra Indonesia hanya memiliki saham beredar sebesar 157 miliar lembar saham atau 7,58%. Tentunya ini sangat baik karena salah satu ciri emiten yang baik adalah saham mayoritas yang masih dipegang oleh manajemen. Selain itu, MFMI memiliki return on equity yang sangat baik. Tercatat return on equity PT Multifilling Mitra Indonesia masuk dalam 25 terbaik dengan persentase sebesar 29,5% selama 12 bulan berjalan dan 16% di tahun buku 2020. Tentunya hal ini sangat baik mengingat saham ini masih berada pada papan pengembangan. Model bisnisnya pun terbilang unik, namun PT Multifilling Mitra Indonesia adalah market leader pada sektornya, yaitu business service. Selanjutnya, PT Multifilling Mitra Indonesia memiliki pemilik baru pada tahun ini, yaitu perusahaan dari Hong Kong, sehingga menjadikan PT Multifilling Mitra Indonesia berstatus perusahaan joint venture lintas negara. Kondisi tersebut membuat saya tambah yakin dengan perusahaan ini, terlebih saham mayoritas dimiliki oleh perusahaan asing sehingga nominal dividen kemungkinan akan besar. Perusahaan selanjutnya ada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dengan kode ISSP. Sektornya sendiri berada pada bidang basic material dengan segmen usaha industri pipa baja. Kepemilikan saham dimiliki oleh PT Cakra Bakti Para Putra sebesar 55,94%, masyarakat 19,57%, dan sisanya DBS Bank, Kamtono Kosasi, Sebastian, dan saham Trisuri. Adapun alasan ISSP masuk pada video kali ini, pertama tentunya masih memiliki harga saham yang masih murah. Kedua, return on equity yang meningkat signifikan. Tercatat 2 tahun terakhir return on equity ISSP berada pada 5 hingga 6%. Walaupun terbilang masih kecil, namun jika dibandingkan sebelum tahun 2019, return on equity hanya 0, hingga 1%. Sehingga dapat disimpulkan ISSP sedang berada pada momentumnya. Adapun market dari ISSP
selain domestik, emiten ini juga melakukan ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, Taiwan, Amerika, dan Australia. Dan ISSP juga adalah market leader dalam produksi pipa berbahan baja. Selanjutnya, pendapatan dan net income juga berkembang pesat di sisi lain hutang yang menurun 4 tahun terakhir. Hal ini membuktikan kinerja dari ISSP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan terakhir, PER dan PV juga konsisten berada di bawah 1 kali. Itu tadi 3 saham second liner yang dapat dipertimbangkan untuk ditabung pada tahun 2022. Dan sekali lagi, disclaimer jangan membeli saham karena menonton video ini jadikan videonya berbagai bahan referensi dan melakukan analisa lebih dalam seperti mencari nilai intrinsik atau harga wajar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan kita bahas sedalam biru laut.